Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Ariski Saragih, NIM 200304064 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah kegiatan atau aktivitas belajar. Kegiatan belajar yang akan saya bahas yaitu belajar memahami siklus air hujan dengan melakukan eksperimen membuat air hujan buatan sederhana. Yang melakukan kegiatan adalah saya sendiri. Berikut ini adalah kegiatan belajar tersebut. Yang kita butuhkan yaitu es batu dan air, serta wadah air dan es yang disusun berupa wadah es digantung sedangkan wadah air berada di bawahnya. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan es batu yang telah disiapkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, kita isi air di bawah tempat es tadi. Setelah itu, mari kita amati. Setelah 10 menit, terdapat lapisan air atau embun yang menempel di bagian luar wadah es. Semakin lama, titik embunnya semakin banyak dan semakin besar menjadi titik-titik air. Setelah 30 menit dibiarkan, titik air yang menempel tadi ada yang mulai jatuh, tetapi hanya sedikit dan berikutnya semakin lama air yang jatuh semakin banyak. Setelah melakukan kegiatan eksperimen, maka ada hasil yang diharapkan, yaitu dapat memahami siklus air hujan. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari cara peserta belajar dalam menjelaskan hubungan antara kegiatan eksperimen dengan fenomena siklus air hujan yang sebenarnya terjadi di alam. Dan berikut ini adalah hasilnya. Setelah hujan buatan selesai dibuat, saya akan menjelaskan proses terjadinya air hujan berdasarkan hujan buatan tadi. Air yang digunakan tadi diibaratkan sebagai air yang ada di permukaan bumi. Air tersebut dapat berasal dari laut, sungai, danau, atau sumber lainnya, seperti tumbuhan. Es yang digunakan tadi diibaratkan sebagai atmosfer atau keadaan tempat tertentu yang memiliki suhu rendah. Semakin tinggi, suhu semakin dingin. Air tersebut kemudian mengalami penguapan. Penguapan ini bisa disebabkan oleh panas. Dalam proses air hujan secara alami, matahari merupakan penggerak utama dalam penguapan. Proses penguapan ini disebut sebagai evaporasi. Sedangkan apabila penguapan berasal dari tumbuhan, disebut sebagai proses evapotranspirasi. Uap air tersebut kemudian menjadi embun, seperti yang kita lihat di wadah es tadi. Sama seperti proses hujan alami, di mana uap air akan naik pada ketinggian tertentu yang suhunya lebih rendah. Karena suhu yang rendah, uap air berkumpul pada satu tempat tersebut dan membentuk awan yang terdiri dari jutaan tetesan air kecil. Proses ini disebut sebagai proses kondensasi. Embun yang ada pada wadah es bagian luar tadi semakin lama menjadi titik air yang besar dan lama-kelamaan mulai berjatuhan. Hal ini menggambarkan saat proses air hujan secara alami, di mana awan dalam perjalanannya semakin lama semakin banyak mengandung titik air. Semakin lama awan tersebut semakin berat dan tidak mampu menahan banyaknya titik air, sehingga jatuh ke bumi. Biasanya awan menjadi besar dan hitam atau sering disebut mendung. Titik air inilah yang kita sebut sebagai hujan. Terkadang apabila suhu sangat dingin, hujan dapat jatuh dalam bentuk hujan salju dan hujan es. Proses jatuhnya air hujan ini disebut sebagai presipitasi. Kegiatan belajar dengan melakukan eksperimen dapat membantu peserta belajar untuk memahami suatu materi.
Demikianlah video tentang kegiatan belajar ini saya buat. Saya mohon maaf untuk segala kekurangan pada video ini. Sekian dan terima kasih.